Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrial Danuwardana, dengan NIM 19115014940. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Perkembangan Sistem Pemantauan dan Pengendalian Hidroponik Berbasis IoT untuk Pertanian Perkotaan dengan Lahan Terbatas. Pendahuluan. Hidroponik merupakan metode pertanian yang menggunakan air sebagai media tanam dan mengandalkan larutan nutrisi untuk memberikan kebutuhan nutrisi tanaman. Teknik ini semakin populer di kawasan perkotaan karena cocok untuk area terbatas dan sempit. Hidroponik sendiri merupakan bahasa yang berasal dari Yunani, hydroponik, terbagi menjadi dua suku kata, yaitu hydro yang artinya air dan ponos yang artinya bekerja. Metode penelitian. Penerapan metode yang saya pakai di sini terlihat pada gambar satu ini. Dapat dilihat pengendalian logika terprogram. Penelitian ini menerapkan metode pengendalian logika terprogram atau bisa disebut programmable logic control yang mengintegrasikan komponen perangkat keras dan perangkat lunak dengan menjalankan instruksi yang telah diprogram. Metode ini melibatkan 3 tahap utama, yaitu input, proses, dan output. Tahap input berfungsi untuk memberikan perintah yang kemudian diproses menggunakan logika program untuk menghasilkan output. Seperti ini, dari input lari ke diproses oleh programming ini, lari ke output. Rancangan pengujian. Nah, di tabel ini pengujian dimulai dengan mengimplementasikan sebuah sistem yang menghubungkan ESP32 dengan berbagai sensor seperti pH, TDS, DHT sehingga memungkinkan koneksi langsung dengan perangkat Android. Pada aplikasi Android akan ditampilkan hasil pemantauan dari sensor tersebut, termasuk DHT untuk suhu dan kelembapan, sensor pH untuk mengukur kadar pH, dan TDS untuk mengukur kadar nutrisi. Nah, yang diuji sekarang adalah sensor TDS. Jika sensor TDS lebih dari 500 ppm yang sudah kita tentukan, dia akan mati, dan jika kurang dari 500 ppm dia akan menyala. Rancangan basis data. Pada gambar, dua rancangan basis data yang diterapkan dalam pengembangan sistem monitoring dan kontrol hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan microcontroller ESP32 dan smartphone Android. Dengan metode programmable logic control digunakan sebuah database real time, yaitu dari Firebase. Di sini tunanya ya, DHT ada humidity, kelembapan, temperatur. Di sini ada ESP32 menandakan kalau itu true, kalau itu menyala, kalau nanti ini akan menandakan false kalau dia mati. pH air ada maksimum pH, ada minimum pH. Di TDS ada batas nutrisi, ada ppm. Di device ini sama seperti yang tadi ESP32 ini. Dan ini pump nutrisi A ini menandakan kalau pompa nyala, pompa mati akan ada tandanya di aplikasi. Rancangan alat. Nah, di sini rancangan alat. Pada perancangan prototype seperti yang terlihat pada gambar 3, beberapa komponen diperlukan untuk mendukung sistem kendali hidroponik ini. Komponen-komponen yang digunakan dalam penelitian ini mencakup satu modul ESP32, breadboard, kabel jumper, satu humidity sensor DHT22, dan satu sensor analog gravity TDS meter. Ya, ini TDS, pH, relay, step down, aki, pompa, DHT22, ESP32. Hasil dan pembahasan. Deployment diagram. Dari gambar ini kita sudah jelas gambaran dari kerja sistem yang dibuat dalam bentuk deployment diagram. Ini pengguna Android Firebase ini alur untuk mengatur kontrol batas nutrisi. Dari pengguna Android Firebase terus diproses ESP32, dikirim programnya ke relay, habis itu logikanya dijalani oleh relay ini. Jadi pompa nutrisi akan mati dan nyala. Flowchartnya seperti ini. Dimulai start, terus sensor ngebaca, terus habis itu ditampilkan pada aplikasi. Sebelumnya kalau kita sudah menentukan batas nutrisinya, kalau pompa kurang dari batas nutrisinya yang sudah kebaca dari sensor TDS ini, dia akan menyala. Dia akan menyala sampai sesuai batas yang ditentukan. Nanti dia akan mati. Jika nutrisinya pas atau sudah sesuai, dia akan mati, langsung ditampilkan ke aplikasi. Begitu, selesai. Pengujian alat. Pada bagian gambar 6 ini akan dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam menjalankan sistem. Berikut adalah serangkaian tahap yang dilakukan dalam percobaan tersebut. Nah, di sini nih tampilan alatnya. Ini hasil pengujiannya.
Hasil pengujiannya seperti ini, awal-awal dia segini, mula-mula pH 7,86, TDS-nya 0. Dia ngebaca setiap 5 menit dia bakal ngebaca, kadang bisa lebih dari 5 menit. Nah, ini kita baca setiap 5 menit ya. Nah, langsung naiknya lumayan jauh. Nah, ini pengujian ini dites di 800 ppm. Nah, gitu. Ini hasil pengujian pada tanaman. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Yang lain ini, yang deretan ini yang saya uji, ini menggunakan alur pompa ini. Jadi nyala dan matinya sudah sesuai. Tapi yang ini sebelumnya saya taruh luar. Saya mau bandingin gimana sih disiram biasa dengan kendali hidroponik ini. Jadi seperti ini terlihat jelas nih tingginya sama, lebih hijau, dan ini lebih kecil, lebih lama. Nah, ini tampilkan pada aplikasi. Nah, pada bagian ini akan diperlihatkan nih halaman utama adalah di dalam aplikasi. Di sini ada icon buat notifikasi, icon download filenya. Di sini ada icon kontrol batas nutrisi. Di sini ada pH, TDS, suhu, kelembapan. Di sini saya berikan aplikasinya kebebasan untuk pengguna. Jadi bisa ngatur notifikasinya sesuai apa yang kita mau. Nah, contohnya ini nama aplikasinya. Ini kontrol nutrisi untuk isinya nih. Ini bulan, tahun, tanggal, jam yang mau kita biar munculnya kapan gitu. Nah, kesimpulan, setelah melalui proses perancangan, pembuatan dan pengujian prototipe ini, sistem pengendalian dan pemantauan hidroponik berbasis Internet of Things menggunakan ESP32 dan smartphone Android telah berhasil. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rangkaian sistem alat yang dirancang mampu mengendalikan pompa nutrisi melalui aplikasi dengan efektif. Selain itu, hasil pengujian langsung terhadap sampel tanaman juga membuktikan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik. Meskipun demikian, dari hasil pengujian secara keseluruhan terdapat kendala terkait keterlambatan dalam pengiriman data sensor ke dalam aplikasi serta perintah dari aplikasi untuk menghidupkan pompa nutrisi. Hal ini menjadi area yang perlu diperbaiki dan dioptimalkan agar sistem dapat beroperasi lebih lancar dan responsif. Oleh karena itu, penulis menyertakan kode flip-flop untuk mengatur aliran air nutrisi agar tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Jadi setiap interval 5 detik, pompa akan diaktifkan. Setelah 5 detik setelah dimatikan, diaktifkan, dia akan mati lagi. Kemudian siklus ini akan berulang terus sampai kadar nutrisinya sesuai. Karena ini keterlambatan dari pengiriman data ke ESP32-nya. Gitu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton.